baru saja melepasi kilang ais ketika ini. Dua buah perahu ini satu cabaran bagi kedua-dua perahu ini, 17 dan juga 11, kuda satu dan juga DBKU Nur Serang Bin Laden penentuan di tempat kedua dan juga tempat yang ketiga. Dan untuk gambaran seterusnya, ternyata Putri Tangbalai kembali mengingat apabila mereka sekarang ini berada di podium yang pertama, meninggalkan musuh tradisinya yaitu kuda dan juga perahu DBKU Nuan Serang dan Laden yang berada pada kedudukan 2 dan ketiga. Jadi kedudukan yang keempat, pertembungan sengit di antara perahu Enras Cahaya Zim dan juga perahu Jang Energy yang berada pada kedudukan yang keempat. Sarawak yang menggunakan pakaian hijau Horizon ini masih lagi gah di hadapan, manakala perahu menggunakan plat nomor 17 DBKU Nuan Serang dan Laden 4 masih lagi konsisten dan kekal di kedudukan yang kedua, manakala kuda yang menggunakan plat nomor 11 masih lagi di kedudukan yang ketiga. Kedudukan 2 dan ketiga sekarang ini amat menarik perhatian apabila dapat saya lihat kuda status seakan-akan berjaya mengimbangi DBKU Nuan Serang Pantai Damai dan Laden ini berada pada kedudukan 2 dan ketiga. Jadi ternyata hanya tinggal lebih kurang 40 meter saja lagi, maka akan ternobatlah Putri Tangbalai Sang Sarawak yang menggunakan plat nomor 18 lagi berada di posisi yang begitu menunjukkan berada pada kedudukan yang pertama. Jadi pertemuan di kedudukan 2 dan ketiga ini sudah pastinya akan melalui penelitian foto finish. Adakah perahu menggunakan plat nomor 17 DBKU Nuan Serang dan Laden 4 di kedudukan yang ketiga ataupun kuda satu, manakala di kedudukan yang keempat sudah pastinya milik perahu menggunakan plat nomor 12 Enras Cahaya. Lagi VIP Piala MTCP saringan B, di mana dengan jelas kita dapat melihat perahu yang menggunakan plat nombor 18 di tempat yang pertama, Putri Tangbalai Yayasan Sarawak, involving Bedar 20 paddlers for men. This to find a slot in the MTCP trophy. Baik, itu tadi acara yang ke-7 untuk pagi ini telah pun selesai dan tinggal 3 lagi acara untuk dilangsungkan pada sebelah pagi ini. Jadi acara yang seterusnya akan berlangsung acara perahu balok 7 pekayuh lelaki untuk saringan C. Melibatkan 10 pasukan yang akan bersaing sebentar saja lagi, yaitu pasukan Udak 3, pengurus pasukan yang berhormat Dato' Hamzah bin Haji Ibrahim yang menggunakan nombor plat, khususnya pasukan HND Kona. Pengurus pasukan lagi upacara penyampaian hadiah akan dilangsungkan, antaranya ialah provinsi rakan pulang dan kita baru saja melintasi pekarangan Kampung Gresik ketika ini. Yang menjadi tumpuan adalah perahu yang menggunakan plat nombor 28 itu Panca Pura Sakti dan juga plat 22 SND Kona yang berada di kedudukan pertama dan juga kedua. Namun tidak dinafikan 3 buah perahu penentuan di tempat ketiga, keempat dan juga kelima, yaitu plat nomor 24 Sinar Rasul Taslim, yaitu plat 30 Sodak Berjaya dan juga plat nomor 21 Kuda 3, di mana mereka masih lagi mencari ruang untuk penentuan di tempat ketiga, keempat dan juga kelima. Dan kita sama-sama beri tumpuan kepada kedua buah perahu di hadapan, meninggalkan perahu-perahu yang lain. Penentuan di tempat pertama dan tempat yang kedua sedikit di hadapan ketika ini. Cuba untuk mengatur kayuhan masing-masing, yaitu perahu 28 Panca Pura Sakti berada sedikit di hadapan, meninggalkan perahu HND Kona berada di kedudukan yang kedua ketika ini. Tinggal sedikit saja lagi. Adakah saat akhir ini mereka akan melakukan pecutan yang terakhir bagi penentuan tempat pertama dan juga tempat yang kedua dengan suara kayuhan masing-masing. Penentuan di tempat pertama dan juga tempat yang kedua. Cuba untuk meminta perahu 22 SND Kona, cuba untuk meminta plat 28 Panca Pura Sakti. Penentuan di tempat pertama dan juga tempat yang kedua. Tinggal lebih kurang 100 meter lagi untuk mereka menamatkan kayuhan mereka dengan
keputusan yang dilakukan oleh Sandy Kona. 22 kini berada di hadapan, meninggalkan 28 Panca Bola Sakti di tempat yang kedua ketika ini. Jauh sedikit saja lagi 50 meter untuk penentuan tempat pertama di tempat yang kedua. Dan sudah pun pasti kita saksikan 22 Sandy Kona berada di tempat yang pertama, diikuti 28 di tempat yang kedua Panca Bola Sakti, dan di tempat yang ketiga 21 Udah 3. Itu keputusan tidak rasmi bagi acara balok 7 pegayuh lelaki bagi Saringan C. Jadi kita kembali pada rangkaian Sugati Grand Slam. Silakan. Terima kasih kepada Yus dan Dan. Terima kasih. Seperti mana yang kita lihat tadi, keputusan tidak rasminya untuk acara balok 7 pekayuh Saringan C, di mana tempat yang pertama jatuhnya kepada perahu yang menggunakan plat nombor 22 HND Corner, dan tempat yang kedua jatuhnya kepada perahu yang menggunakan plat 28 Pancar Borak Sakti, dan tempat yang ketiga jatuh kepada perahu yang menggunakan plat 21 Udah 3, dan tempat yang keempat jatuhnya kepada perahu yang menggunakan plat nombor 24 Sinaran Ratu Tasnim. Ini merupakan keputusan tidak rasmi bagi acara balok 7 pekayuh lelaki Saringan C. Yang berada di tempat pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang layak ke peringkat tangki yang akan berlangsung pada hari esok 5 November 2014. Tiga yang pasti yang dapat dikongsikan, Putri dan Balai. Putri dan Balai berada di kedudukan yang pertama ketika ini, yaitu menggunakan plat nombor 69. Putri dan Balai Bang Sarawak berada di kedudukan yang pertama ketika ini, diikuti dengan 62 landas 7 berada di kedudukan yang kedua, dan beri saingannya cukup bebas menuju tempat yang di tempat yang ketiga dan juga keempat, yaitu perahu 56 Udah 8 dan juga perahu 70 Yayasan Sarawak PDP berada di kedudukan ketiga dan juga keempat. Namun yang berada di hadapan ketika ini, perahu 69 Putri dan Balai Yayasan Sarawak berada sedikit di hadapan, meninggalkan perahu-perahu yang lain. Dua saingannya cukup hebat diberikan, di antara landas Udah dan juga Putri dan Balai. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang bersaingan di hadapan ketika ini. Balai Yayasan Sarawak 69 sedikit di hadapan, meninggalkan perahu-perahu yang lain. Namun yang memberi saingan, landas memberi saingan, begitu juga dengan Udah dan juga perahu-perahu yang lain turut mengimbangi kayuhan mereka untuk meneruskan acara ini. Jadi acara yang sedang hangat langsung ketika ini, yaitu acara bidar 30 pekayuh lelaki Saringan D bagi merebut gelaran Raja Sungai Piala Tuan Yang Utama. Sedang hangat langsung, yang mana ketika ini mereka betul-betul berada di pangkalan Kampung Gresik, yang mana melihat pertarungan sulit 3 penjuru ketika ini, yaitu di antara Udah, Putri dan Balai, dan juga landas yang masih lagi mencari sedikit untuk kesuat air. Jadi ternyata pertemuan yang begitu sulit di antara Udah yang berada di tengah-tengah, sedang diberi tantangan yang begitu sengit daripada Putri dan Balai Yayasan Sarawak yang menggunakan plat nomor 70 dan juga perahu 69. Jadi mampukah Udah memecah kombinasi pasukan Yayasan Sarawak Putri Balai, yang mana dari acara Saringan E ialah ke acara Saringan C, mereka berada di kedudukan podium di tempat yang pertama. Jadi masih lagi berterusan perjuangan 3 buah perahu ini. Jadi ini memberi sedikit gambaran kepada kita yang sedang mengikuti acara 30 ini, berkemungkinan besar kedudukan apapun pasti akan berubah pada acara perebutan Raja Sungai yang akan berlangsung pada Juari, karena melihat sekarang ini juga semakin memberi tentangan kepada pasukan Putri dan Balai Yayasan Sarawak. Jadi ketika ini perahu 70 yaitu Putri dan Balai Yayasan Sarawak sedang diberi tentangan oleh adik kembarnya sendiri yang mengenakan plat berwarna pusulan kedudukan yang kedua. Jadi Udah yang di tengah-tengah mereka sedang melakukan
bukan kalahan bertenaga, mampukah memintas pasal Kemal yang sekarang ini bermaharajalela di kedudukan pertama dan juga kedua. Jadi begitu hebat sekali kalahan yang diperagakan oleh 90 orang pekaluh di dalam 3 buah perahu ini, yang menunjukkan mereka ini benar-benar pekaluh-pekaluh yang bersemangat tinggi, walaupun dari awal tadi berkaluh bawalah ke saat ini belum menampakkan keletihan, masih mampu untuk meneruskan petikan menuju ke garisan penamat. Ternyata sekali Putri Gangbala yang lawan 69 dan juga 30 menjadi masih ke kedudukan 1 dan 2. Manakala Uda yang akan mengangkat peraih tidak mampu untuk meneruskan kegalihan tepatnya akhir. Dapat kita lihat bahwa kedudukan garisan penamat ini pada kedudukan 1, 2 dan 3. Jadi untuk keputusan Lasmina bagi acara 30 saringan di ini, kita kembali kepada rekan tugas kita di Grandstand. Silakan. Terima kasih dan terima kasih. Kita dapat lihat begitu sengit sekali. It was a very close finish. So Betul. we'll wait for the official announcement. Kita hanya dapat melihat kedudukan plate number yang mengambil bahagian untuk acara ini. Di mana tempat yang pertama plate 70, tempat yang kedua 69, tempat yang ketiga 56 dan tempat yang keempat 62. Ini merupakan putusan tidak rasmi untuk acara yang baru kita lihat. Begitu sengit sekali daripada peringkat penamatnya untuk ketiga buah perahu yang mengambil bahagian tadi. Urustia pihak keselamatan sedang memberi bantuan untuk menenangkan kedudukan perahu-perahu yang ambil bahagian. Ya, dengan semangat kesukanan mereka, kita masih lagi melihat ya. Tapi kedudukan yang tidak rasminya tadi, tempat yang pertama 70, tempat yang kedua 69, tempat yang tiga 56 dan tempat keempat 62. Which boat crossed the finishing line? So we'll just have to wait. Melibatkan Dagala Uda 9, terus pasukan yang bernama Dato' Hamzah bin Haji Ibrahim menggunakan plat nombor 20. Abdullah bin Julahi menggunakan nombor plat 29 akan berada di lorong 29, yaitu Landas 30 menggunakan plat nomor 29 berada di kedudukan yang kedua ketika ini, dan untuk kedudukan ketiga dan juga keempat masih masa persaingan di antara Landas dan juga Yayasan Sawah Putri Gangbala pastinya akan mengambil tujuan ketika ini yang mana dapat Putri Gangbala akan sedikit berhadapan meminta apapun mendahului Landas adalah lebih kurang 2 meter, manakala di kedudukan yang ketiga Uda yang menggunakan plat nomor 27 yang sedang diberi tentangan hebat oleh perahu budak terbang M3 Tanjung Watu yang menggunakan plat nomor 34. Salah ketika ini jadi ternyata sekali tidak main masih dari posisi yang berada di hadapan, tetapi melihat keadaan mereka agak pedawar, mereka terus melakukan kalahan padu mengarahkan lagi kedudukan pada kedudukan yang pertama meninggalkan Landas 29 berada pada kedudukan yang kedua, tetapi di kedudukan yang ketiga masih lagi belum berubah, di mana Uda yang menggunakan plat nomor 27 kekal berada di kedudukan yang ketiga. Mencegah garisan penamat dan mereka sahabatkan yang sama ketika mulai begitu pada penguasaan ini kedudukan yang pertama manakala di kedudukan yang ketiga Uda dan kedudukan yang keempat kita pastinya sudah terbang M3 Tanjung Watu. Jadi untuk keputusan resminya bagi 15 kali lagi Tanjung bagi merebut piala Infinite Cup Holding kembali ke tugas kita. Terima kasih. Dan itulah keputusan tidak rasmi untuk acara kita. 30 petals for men. This was held.
store selling all kinds of delicacies. But I know this gentleman. Yeah. Yes. So let's get it. Dan kami bersama dengan uang agar mereka dapat menghentikan kekalahan mereka. Namun semata kelihatan dari belakang ketika ini sedang malam yang menggunakan pakaian berbahaya masih berani tenaga berbuka terbuka di belakang kelompok tamu yang ada di hadapan kami memperlukan. Depan kepada kedua dua ini berjuang di depan itu. Tiga, yang mereka berada nomor 80, yang warna 10 dan juga 75, udah 12, ini yang dapat dipastikan, tunjukkan dari tuntutan yang mereka. Yang ketiga ketika ini, yang kedua satu desa lagi, untuk diikuti 75 udah 12 dan set 80 lantas 10 dari